Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari mahasiswi STIA Perbana Surabaya, ingin bersosialisasi tentang COVID-19. Sebelumnya, mohon memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Eni Mustika. Nama saya Rati Ganingrat, ini anak saya Natania. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya di sini akan menceritakan awal mula kronologi munculnya virus corona ini. Berawal dari kasus tersebut, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antar penduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan COVID-19 belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Kata corona sendiri di sini diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota, dan nama ini peningkatan kasus COVID-19 harian mencapai 2 digit utama yang pertama kalinya dilaporkan juga terjadi di Cina. 3 hari berikutnya jumlah kasus tersebut penduduk Cina terkonfirmasi COVID-19 telah mencapai 60 orang. Angka penduduk di Cina yang terjangkit COVID-19 menunjukkan tren pada 15 Desember 2019 jumlah total infeksinya mencapai 270. Pada 3 April 2020 kasus COVID-19 itu tembus sampai dengan 1 juta, tersebar di sejumlah negara sampai dengan tanggal tersebut, dan di dokter di Wuhan itu mencatat jumlah pasien COVID-19 yang positif corona mencapai 1.500.403 orang. Angka total kematiannya itu 56.030 rupiah yang diterbitkan dalam laman jurnal medis dari Rumah Sakit Jin Yintan di Wuhan yang merawat beberapa pasien yang paling awal menyebutkan tanggal infeksi pertama kali yaitu diketahui tanggal 1 Desember 2019. Menurut data pemerintah Cina yang dilihat dari seorang penduduk provinsi Hubei berusia 55 tahun kemungkinan menjadi orang pertama yang terjangkit COVID-19 pada November 2019. Sejak tanggal itu dan seterusnya 1 hingga 5 kasus baru dilaporkan setiap hari. Informasi awal mula munculnya COVID-19 itu masih terus berjalan ke belakang. Pada 16 Desember, dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirim sampel dari. Selanjutnya, status dan pelaporan tersebut sejak 3 Januari, Cina telah secara teratur memberitahu WHO serta negara-negara lainnya dan wilayah terkait Hong Kong, Makau, dan Taiwan tentang wabah tersebut. Perkembangan dan pelaporan tersebut teratur menjadi perhatian WHO. Akhirnya, Lembaga Kesehatan Dunia tersebut mengumumkan darurat kesehatan masyarakat global pada 30 Januari 2020. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus baru ini disebut COVID-19. Kemudian di sini saya akan menceritakan kronologi penyebaran virus corona di luar Cina. Kasus COVID-19 di sini pertama kali dilaporkan di Thailand pada 13 Januari 2020, masih di benua Asia. Pada 29 Januari, COVID-19 ini mencapai Timur Tengah untuk pertama kalinya. Saat itu, sejumlah kasus COVID-19 bertambah dan menyebar ke lebih banyak negara. Saat itu, Uni Emirat Arab melaporkan kasus impor dalam keluarga 4 orang. 4 hari sebelum COVID-19 ini mencapai kawasan Timur Tengah, 2 benua sekaligus juga melaporkan masuknya virus yang sama. Perancis menjadi negara pertama di benua Eropa yang mengkonfirmasi 3 kasus COVID-19 tanggal 25 Januari 2020.
Pada tanggal yang sama, kasus pertama COVID-19 di sini juga merambah di benua Australia. Kasus COVID-19 di sini dikonfirmasi oleh Victoria Health tanggal 25 Januari. Departemen Kesehatan berhubungan erat dengan otoritas kesehatan Victoria dan telah memberitahu WHO pasien seorang pria dari Wuhan terbang dari Guangdong pada 19 Januari. Dalam perkembangannya, COVID-19 di sini menyebar ke benua Afrika pada tanggal 14 Februari 2020. Kementerian Kesehatan dan WHO mengumumkan bahwa kasus virus corona ini orang asing pertama kali dikonfirmasi di Mesir. Negeri ini yang terletak di benua Asia dan Afrika. Dalam pernyataan bersama WHO, juru bicara Kementerian Kesehatan Mesir mengatakan bahwa kasus tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah ia menjalani tes laboratorium. Hanya selang 11 hari, 25 Februari 2020, Kementerian Kesehatan, Penduduk dan Reformasi Rumah Sakit melaporkan kasus COVID-19 pertama di benua Afrika itu. Otoritas kesehatan melaporkan bahwa tes menunjukkan orang dewasa Italia yang tiba di Aljazair pada 17 Februari 2020 telah dinyatakan positif COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kronologi kematian dan kesembuhan. Korban pertama kali akibat COVID-19 ini terjadi 11 Januari 2020. Cina mencatat kematian pertama penduduknya akibat COVID, namun lebih kurang 3 minggu kemudian Cina juga mencatat adanya orang yang pertama kali mampu bertahan melawan virus corona. Pada pria berusia 23 tahun yang dikenal dengan nama keluarganya Huang tersebut bekerja di stasiun kereta api. Pusat transportasi ini berlokasi sekitar 1 km barat dari pasar ikan, tempat yang dianggap sebagai munculnya awal COVID-19. Kurang dari sebulan berikutnya, tepat 2 Februari 2020, kematian akibat virus corona di luar pulau Cina untuk pertama kalinya dilaporkan di Filipina. Pasien ini adalah pria Cina berusia 44 tahun dan diketahui sebagai teman wanita berusia 34 tahun yang dites positif COVID-19 pada 30 Januari dan kasus pertama di Filipina. Pada tanggal 1 April 2020, seorang bayi berusia 6 minggu di negara bagian Amerika Serikat meninggal karena COVID-19. Meninggalnya bayi itu menandai kasus kematian penduduk termuda yang sangat jarang dalam pandemi COVID-19 ini. 28 Maret, Spanyol dan Italia mencapai rekor pertama kali untuk jumlah korban meninggal dalam satu hari akibat COVID-19. Spanyol tercatat 832 orang dan Italia mencatat 889 orang penduduk yang meninggal. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat di sini mencatat angka kematian penduduk terbesar di dunia adalah dalam sehari akibat virus yang sama, yaitu mencapai 2.000 orang pada 10 April 2020. Perjalanan wabah virus corona ini juga menunjukkan kemampuan orang lanjut usia bertahan dari virus corona. Pada tanggal 8 April 2020 dilaporkan seorang perempuan asal Belanda berusia 107 tahun sejauh ini menjadi manusia tertua di dunia dinyatakan sembuh setelah mengidap COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembatasan dan pengobatannya. Pembatasan pertama kali terjadi di Cina. Negara asal munculnya COVID-19 pada tanggal 23 Januari ini diberlakukan lockdown atau karantina di kota Wuhan. Wilayah provinsi di sini lainnya kemudian mengikuti dalam beberapa hari sesudahnya. Sejak pemberlakuan kebijakan di kota Wuhan, istilah lockdown atau karantina dikenal luas di seluruh dunia.
sejumlah negara juga tercatat melakukan karantina. Pada 2 Februari, Filipina memberlakukan larangan perjalanan bagi wisata yang datang dari Cina, Hong Kong, dan Makau, dan masa karantina 14 hari untuk penduduk Filipina. Dalam upaya penanganan wabah virus corona ini, otoritas di sejumlah negara kemudian menerapkan kebijakan pembatasan yang beragam. Namun, kebijakan pembatasan yang berujung kerusuhan besar pertama kali dilaporkan terjadi di India pada tanggal 28 Maret 2020. Pada tanggal 27 Maret, WHO mengumumkan bahwa pasien pertama kali akan segera terdaftar di Spanyol. Dalam uji coba tersebut, uji coba ini membandingkan efektivitas 4 obat yang berbeda atau kombinasi obat terhadap COVID-19. Pada 19 Maret, Cina mengumumkan untuk pertama kali tidak ada lagi korban meninggal dunia akibat COVID-19. Sejak kasus ini mulai rutin dikabarkan dari Cina pada Januari lalu, mendekati sebulan dan sesudahnya, tepatnya 10 April 2020, Vietnam mengumumkan tidak ada kasus baru COVID-19 di negara yang berdekatan dengan Cina ini. Kasus COVID-19 ini dikabarkan sangat mengesankan mengingat belum ada korban jiwa dan hanya tercatat 268 kasus COVID-19 sampai dengan 17 April di Vietnam. Kesuksesan Vietnam menangani wabah COVID-19 ini tak lepas dari ketegasan pemerintahannya yang melaksanakan karantina nasional. Kemudian, di sini saya akan menceritakan kronologi penyebaran virus 19 di Indonesia. Pertama kali Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 20 Maret 2020. 2 warga negara Indonesia yang positif COVID-19 tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya, warga negara Indonesia meninggal akibat COVID-19. Korban yang meninggal di Solo adalah seorang laki-laki berusia 59 tahun. Diketahui sebelumnya menghadiri seminar di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 25 Februari sampai dengan 28 Februari 2020. Di minggu yang sama, pasien 01 dan 03 dinyatakan sembuh. Kedua pasien yang resmi dinyatakan sembuh dan boleh meninggalkan rumah sakit pada 13 Maret. Ini adalah kesembuhan pertama kali pengidap COVID-19 di Indonesia. Pasien 02 yang berusia lanjut, yakni berusia 64 tahun, juga berhasil mengatasi COVID-19. Sebulan lebih sesudahnya masuknya COVID-19 ke Indonesia, untuk pertama kalinya tercatat angka kesembuhan pengidap COVID-19 lebih besar daripada penduduk yang meninggal karena virus tersebut. Tanggal 16 April 2020, data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menunjukkan 548 pasien yang sembuh, sedangkan jumlah pasien yang meninggal 496 orang. Namun, data kesembuhan pasien COVID-19 yang melampaui angka pasien meninggal bukanlah tanda bahwa wabah virus corona ini akan segera teratasi di Indonesia. Hingga saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Pada bulan pertama sejak dinyatakan resmi muncul, jumlah kasus virus 19 di Indonesia mencapai di atas 550 kasus, dan untuk saat ini atau kurang lebih 5 bulan sejak kasus pertama kali di Indonesia, jumlah kasus penyampaian kurang lebih 120.000. Kasus yang terkonfirmasi sekitar 38.000 orang, dan perawatan atau dalam perawatan sekitar 31% dari jumlah terkonfirmasi. Lalu jumlah untuk yang sembuh yaitu sekitar 77.000
orang atau 64% dari terkonfirmasi, dan juga angka kematian mencapai sekitar 5.000 orang atau 5% dari kasus yang terkonfirmasi. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang lockdown di Indonesia. Karena dampak buruknya tak hanya membuat negara-negara waspada akan warga negaranya terjangkit virus corona, tetapi juga lebih mewaspadai dampak terhadap perekonomian di negara tersebut. Karena kita kekurangan kapasitas dan tim medis, rumah sakit, juga kekurangan APD, hal itu mendorong pemerintah untuk melakukan lockdown. Lockdown di sini bertujuan untuk memutus rantai persebaran virus corona dan perhatian untuk warga supaya tidak keluar rumah agar aktivitas terhenti secara total, agar tidak tertular dan menular. Hal tersebut berhasil dilakukan dan diterapkan di Cina, dan memang terbukti karena bisa dibilang lockdown adalah cara yang paling efektif. Keuntungan suatu negara ketika menerapkan lockdown yaitu memutus rantai persebaran virus corona dengan cepat. Lalu dari sisi kerugiannya, yang pertama di sini dilihat dari penerapan lockdown, aktivitas perekonomian lumpuh karena melakukan lockdown. Yang kedua, pasokan bahan baku menjadi terhambat. Belum lagi pasokan bahan baku akan menghambat utamanya yaitu pangan. Yang ketiga, berpotensi menaikkan inflasi nasional seperti hanya yang sudah dijelaskan di poin kedua dan yang terakhir. Yang keempat, menimbulkan aksi panic buying. Jika penerapan lockdown yang dipersiapkan secara matang juga dapat mengakibatkan kepanikan bagi masyarakat, khususnya terkait respon panic buying atas kebutuhan bahan pokok pangan yang bila tak dipersiapkan secara matang dapat menyebabkan permintaan melonjak dan stok terancam menipis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang resesi. Sepekan terakhir berseliweran kata resesi. Hal ini dipicu dengan negara tetangga yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari Indonesia mengalami resesi. Memang semenjak virus corona menyerang di dunia ini, kata resesi sering kali disebut dan membuat cemas semua orang. Resesi sendiri merupakan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dan berlangsung setidaknya dalam 2 kuartal beruntun. Suatu negara dikatakan mengalami resesi jika PDB mengalami kontraksi atau minus dalam 2 kuartal secara beruntun. Sementara jika PDB minus 2 kuartal beruntun secara kuartalan disebut sebagai resesi teknikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya terhadap virus corona ini. Yang pertama, menyebabkan infeksi di hidung, sinus, dan tenggorokan bagian atas. Virus ini juga dapat menimbulkan lemas dan batuk kering. Yang kedua, pada kasus yang lebih parah, virus ini menyebabkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, hingga kematian. Untuk saat ini, belum ada vaksin untuk virus corona. Yang harus dilakukan jika terdapat gejala-gejala seperti batuk atau pilek, direkomendasi untuk segera minum obat batuk untuk menahan terjadinya virus tersebut. Dan juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti mengkonsumsi suplemen dan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Mengkonsumsi suplemen dan vitamin dapat meningkatkan daya tahan tubuh merupakan hal yang penting dapat dilakukan agar terhindar dari risiko terkena virus seperti virus corona ini. Terdapat beberapa suplemen yang dapat membantu sistem imun, yaitu yang pertama multivitamin. Multivitamin di sini adalah suplemen yang mengandung kumpulan vitamin yang dibutuhkan untuk membantu memelihara kesehatan dan meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Multivitamin juga dapat menyebabkan berbagai penyakit. Dapat mencegah berbagai penyakit. Selain itu, multivitamin itu dapat membantu meningkatkan daya ingat.
Yang kedua adalah propolis. Propolis adalah material yang dibentuk oleh lebah untuk membangun sarangnya. Propolis ini memiliki efek anti-inflasi. Yang ketiga adalah bawang putih. Bawang putih adalah kelompok tanaman yang mengandung banyak nutrisi yang berguna untuk tubuh kita, sehingga bawang putih di sini sendiri diketahui memiliki khasiat menangani berbagai penyakit. Kandungan yang terdapat dalam bawang putih adalah seperti mangan, vitamin B6, vitamin C, zat besi, fosfor, vitamin B1, dan kalsium. Bawang putih mengandung senyawa alicin yang memiliki sifat antimikroba yang berfungsi sebagai antibakteri dan virus seperti flu. Selain itu, bawang putih juga kaya antioksidan sehingga dapat membantu meningkatkan sistem imun dan mencegah infeksi. Gejala umum berupa demam kurang lebih dari 380, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Yang selanjutnya, bahaya COVID-19 ini seperti penyakit pernafasan lainnya. COVID-19 ini dapat menyebabkan bentuk gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50 kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhannya akan terus meningkat. Lalu, bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Di sini, seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain yang menyentuh benda tersebut yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang yang menyentuh mata, hidung, atau mulut, segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang yang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah menyebabkan mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih dari 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Lalu, apakah COVID-19 ini dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala sakit? Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil yang dikeluarkan pada saat seseorang batuk atau bersin. Saat ini, WHO melihat bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 di sini sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, seperti batuk ringan, atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Tetap pantau
informasi-informasi yang lebih akurat. Lalu, apakah COVID-19 ini dapat ditularkan melalui udara? Tentunya tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus COVID-19 ini ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil dari saluran pernafasan. Bisakah manusia itu teridentifikasi COVID-19 dari hewan? COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularannya. Bisakah hewan peliharaan di sini dapat menyebarkan COVID-19? Saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun, akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Kebiasaan ini dapat melindungi Anda terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah antara hewan pemeliharaan dan manusia. COVID-19 membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam mencegah virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Tingkat kematian akibat COVID-19 menyebabkan dapat menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga bulan Agustus 2020 141.370 orang dengan jumlah kematian 6.207 orang. Tingkat kematian akibat COVID-19 sekitar 4,4%. Jika dilihat dari persentase angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka lansia memiliki persentase tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,7% penderita yang meninggal COVID-19 adalah laki-laki dan 41,3% sisanya adalah perempuan. Gejala yang muncul akibat virus corona ini meliputi diare, sakit kepala, hingga kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Kapan kita harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala virus COVID-19. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Selain itu, Anda mungkin terpapar virus corona ini tapi tidak memiliki gejala apapun. Anda perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi mengenai tindakan apa yang perlu Anda lakukan dan obat apa yang perlu Anda konsumsi. Seseorang dapat tertular melalui berbagai cara. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita. Karena mudah tertular, virus corona ini juga dapat berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu,
para tenaga medis di sini dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien itu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama adalah rapid test. Rapid test ini untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Yang kedua adalah swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Yang ketiga adalah rontgen. Rontgen dada di sini itu untuk mendeteksi inflat atau cairan di paru-paru. Pengobatan virus corona ini sebelumnya belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejala virus corona. Yang pertama adalah merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. Memberikan obat pereda demam atau nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang kedua, menganjurkan penderita COVID-19 ini melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 ini untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan penjelasan dari saya tentang sosialisasi mengenai COVID-19. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.